Jangan tutup buku dulu kalau belum cek laporan ini. Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngopi, ngobrolin program iPos. Masih bersama saya Adit, dan kali ini saya ditemani oleh Mas Aziz, konsultan Trigonal Software. Sudah masuk di pertengahan Desember 2025 kita ya Mas ini ya? Ya. Jadi tema kita kali ini nggak jauh-jauh dari aktivitas para pemilik toko, yaitu tutup buku. Ya. Boleh tolong dijelaskan nggak nih Mas, sebenarnya ritual macam apa sih ini Mas Aziz? Jadi ini semacam evaluasi tahunan sih Mas Adit. Jadi kenapa sih harus dievaluasi gitu ya, paling teman-teman mungkin pada bertanya. Nah itu kan kita biar tahu setahun ke belakang itu ada yang salah apa enggak. Oke. Dan jika ada yang salah ya kita harus segera perbaiki agar nanti tahun depan itu ya kesalahan-kesalahan itu tidak terulang. Oke. Itu Mas, jadi ininya ya penjelasannya. Oke, bukannya yang penting tuh pembeli itu masih datang ke toko kita terus toko kita rame, bukannya gitu aja ya sebenarnya? Ya nggak sesimpel itu sih Mas Adit. Oke, terus gimana tuh Mas? Nah yang dicek itu jangan cuma saldo yang di rekening atau uang yang ada di kasir Mas Adit. Nah mesti tokonya ramai, itu belum tentu uangnya kekumpul. Oke. Nah bisa saja itu hilang di beberapa titik Mas Adit. Misalnya nih di stok, di margin, di biaya operasional, Oke. sampai diskon-diskon yang biasa kita berikan tapi nggak kecatet. Oke. Jadi itu semua harus dievaluasi. Oke, nah itu sebenarnya apa aja sih yang harus kita cek Mas Aziz? Ada 3 laporan nih Mas Adit yang wajib kita cek. Nah yang pertama nih laporan laba rugi. Nah di laporan laba rugi itu ada 3 hal yang bisa kita tahu. Oke, apa tuh? Yang pertama nih, kita bisa tahu sebenarnya itu toko kita selama setahun untung atau rugi. Yang kedua nih, Oke. kita bisa tahu nanti keuntungan kita itu disebabkan apa, karena margin tipis, Oke. atau penjualannya yang kecil, Oke. atau misalnya biaya operasional yang membengkak. Oke. Itu. Dan yang ketiga, dari laporan laba rugi kita juga bisa tahu biaya apa yang pengeluarannya itu paling besar atau yang membengkak ya. Misalnya dari biaya operasional harian atau bulanan, itu juga kita bisa cek. Sehingga ke depan itu mungkin kalau memungkinkan ya kita bisa tekan tuh biar tahun depan bisa lebih baik. Oke. Tuh. Oke, jadi ramainya toko itu bukan jaminan kita mencetak laba ya Mas? Betul, karena itu bukan jaminan. Ada banyak faktor yang harus kita cek. Oke, selanjutnya itu ada laporan apa lagi Mas Aziz? Oke, tadi selain laporan laba rugi, yang selanjutnya itu ada laporan persediaan. Laporan persediaan. Ya, atau nilai stok. Oke. Jadi yang biasa orang-orang taunya stok ya. Stok, betul. Ya. Oke, kenapa nih Mas Aziz kok laporan ini tuh penting nih dibuka saat tutup buku Mas Aziz? Ya, karena modal toko itu rata-rata 60-80% itu ada di stok. Nah, jadi kalau stoknya berantakan, otomatis modal kita juga berantakan. Oke. Makanya itu sangat penting buat dicek dan dievaluasi. Ngeri juga berarti ya Mas ya? Iya betul. Apa nih yang mesti kita perhatikan di laporan persediaan atau stok ini nih Mas Aziz? Ya, ada 3 poin Mas Adit. Yang pertama, Ya. nilai stok per tanggal 31 Desember atau akhir tahun ini itu yang menentukan kekuatan modal kita di tahun depan. Oke. Karena kan itu modal kita tuh akhir tahun kan jadi modal di tahun depan ya. Nah, Itu yang pertama. Terus yang kedua, dead stock atau slow moving product. Ini harus keluar dari gudang. Itu produk-produk yang nggak laku ya. Atau laku tapi dikit banget lakunya. Itu diusahakan segera keluar dari gudang. Bisa misalnya dipromokan tuh, biasanya kan akhir tahun itu cocok tuh kita ngasih promo. Ya. Nah itu promo-promo produk yang tadi dead stock atau slow moving. Oke. Ya, atau kalau barangnya titipan ya kita bisa kembalikan ke supplier atau nggak dilanjutkan lagi. Jadi itu juga penting ya. Dan yang ketiga adalah barang yang overstock atau understock. Jadi barang yang kelebihan stok
atau kekurangan stok. Ya. Itu juga penting. Kita harus pastikan tahun depan itu kita hanya menyimpan barang-barang yang laku dan stoknya juga pas dengan penjualan. Misalnya penjualannya cukup oke, ternyata stoknya kurang, itu kan sayang juga ya, padahal ada potensi penjualan. Atau barangnya nggak laku tapi stoknya kebanyakan. Oke. Itu juga selain menu-menuin rak atau gudang, itu juga jadi uang kita kan ketahan di situ ya Mas Adit ya. Oh iya. Jadi itu juga harus teman-teman perhatikan agar perputaran stoknya itu bagus. Oke. Ini 3 poin ini memang benar-benar harus diperhatikan juga ya Mas Aziz. Ya ini paling basic sih. Ya. Harus diperhatikan buat para ini ya pemilik Pemilik toko. toko ya. Betul. Oke. Jangan dianggap remeh karena banyak juga yang menganggap remeh ya. Ya yang penting stoknya ada, kita bisa jualan udah. Benar. Padahal ini juga modal kita paling besar ya dari. Betul, tadi Betul, ya. rata-rata 60-80%. Oke. Itu. Oke, sebelum kita lanjut ke laporan yang ketiga, Ya. kita ngopi dulu deh Mas. Oke, siap. Kita ngopi dulu. Oke, kita lanjut ke laporan yang ketiga Mas Ajis. Nah, yang ketiga adalah laporan arus kas Mas Adit. Laporan ini bisa membantu menjelaskan uang kita itu kemana. Oke. Alurnya ya, perginya kemana itu kita bisa cek di laporan ini. Kadang kan kita merasa untung ya, tapi arus kasnya justru negatif. Bisa karena hutang piutang, misalnya kas kita banyak tapi utangnya banyak dan sebagainya lah, itu banyak faktornya. Atau misalnya operasional yang kecil-kecil tapi tidak tercatat karena merasa nggak seberapa, akhirnya kan nggak kecatat. Betul. Itu juga bahaya kalau terlewat. Atau misalnya banyak penarikan uang buat pribadi. Ya. Nah ini juga sering terjadi ya, biasanya karena ini usaha saya sendiri, ngambil uang ya ambil aja tanpa tercatat. Itu juga bisa bahaya kalau nggak dicek dan dievaluasi. Oh iya benar ya, itu juga nggak bisa muter nanti ya untuk. Betul, uangnya muter tapi di keperluan pribadi. Kalau nanti nggak punya modal buat ini ya, upload stok gitu Buat malah upload juga. stok di tahun depan nanti malah repot gitu. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan, ini ada 3 laporan yang wajib kita buka ya saat buku di akhir 2025 ini ya Mas Ajis ya. Jadi ada laporan laba rugi, lalu ada laporan persediaan atau stocks, dan laporan arus kas ya. Betul, agar kita tahu arus kas kita sehat atau enggak. Gitu. Oke. Dan juga lebih siap untuk menghadapi di 2026 ya Mas. Betul, karena tadi laporan-laporan tadi kan kita evaluasi, kita cek ada salah apa enggak. Kalau ada salah ya diperbaiki, dan kita juga harus improve. Benar sekali. Untuk tahun depan bisa lebih baik. Oke. Itu. Oke, closing statement nih dari Mas Ajis ini, silahkan Mas. Siapkan kesuksesan di tahun depan dengan evaluasi mendalam di akhir tahun ini. Dan akan lebih mudah kalau toko kita sudah pakai sistem. Nggak perlu waktu lama, tinggal klik-klik kita sudah bisa lihat ketiga laporan itu. Oke. Itu Mas. Ya, terima kasih atas waktu dan insight-nya di Ngopi kali ini Mas Ajis. Sama-sama Mas Adit. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung di Ngopi kali ini. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.